Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Fitriatin Hasana dengan NIM D93219070. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai posisi auditing dalam lembaga pendidikan. Mendiskusikan posisi auditing bagi lembaga pendidikan tentu tidak bisa lepas dari diskusi tentang mutu, penjaminan mutu, serta pengendalian mutu pendidikan. Mengapa demikian? Karena audit erat kaitannya dengan kegiatan komparasi antara standar yang ditetapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Standar-standar tersebut merupakan acuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Biasanya, pemerintah telah menetapkan sejumlah standar yang harus dicapai, dan pada gilirannya, lembaga pendidikan dapat menetapkan standar sesuai atau melampaui standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, untuk memahami posisi auditing, perlu kiranya disajikan terlebih dahulu pembahasan mengenai penjaminan mutu. Pembahasan mengenai penjaminan mutu ini tidak lain bahwa auditing merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan penjaminan mutu. Audit merupakan bagian dari fungsi penjaminan mutu, karena audit juga penting digunakan untuk mengkomparasikan fakta lapangan dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, hasil audit nantinya juga berguna sebagai laporan kepada pihak manajemen dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat timbul sebuah pertanyaan, di mana posisi auditing dalam sistem penjaminan mutu pendidikan? Letak posisi auditing dalam sistem penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat pada pasal 5 ayat 1, telah disebutkan bahwa SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas yang pertama, penetapan standar pendidikan tinggi, yang kedua, pelaksanaan standar pendidikan tinggi, yang ketiga, evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi, yang keempat, pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi, dan yang kelima, peningkatan standar pendidikan tinggi. Ayat selanjutnya juga menyebutkan bahwa evaluasi dilakukan oleh audit mutu internal. Nah, dari ayat 2 pasal 5 tersebut tampak jelas bahwa audit berada pada posisi evaluasi. Nah, untuk mempermudah mengingat tentang siklus kegiatan SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal tadi dapat disingkat PPEPP yang terurai penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Jadi, telah dijelaskan juga di awal tadi, audit merupakan fungsi digunakan untuk mengkomparasikan fakta lapangan dengan standar yang ditetapkan. Nah, hal ini dapat dibenarkan karena salah satu cara melakukan penjaminan mutu adalah dengan menetapkan seperangkat standar dan memastikan bahwa pada saat pelaksanaan nantinya sudah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukanlah evaluasi terhadap pelaksanaan standar-standar tersebut. Jadi, jelas bahwa penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik melalui serangkaian evaluasi. Sedangkan, dalam evaluasi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui auditing tersebut. Lalu, di mana posisi pengendalian mutu? Nah, pengendalian mutu berada pada setelah evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui serangkaian proses audit mutu dan hasilnya dilaporkan kepada pengambilan kebijakan tingkat satuan pendidikan guna ditindaklanjuti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa posisi auditing pada lembaga pendidikan tidak terlepas dengan sistem penjaminan mutu internal atau dapat disingkat dengan SPMI. Dan letak auditing pada siklus SPMI tersebut adalah pada tahap evaluasi. Nah, jika dilihat pada siklus SPMI, dapat dikatakan
bahwa proses penjaminan mutu pendidikan telah didesain secara baik. Auditing sebagai salah satu fungsi evaluasi dan penjaminan mutu diharapkan dapat berperan maksimal dalam rangka memberikan informasi yang akurat, apa adanya, dan faktual. Sekian video mengenai auditing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.